kita menampilkan alumni-alumni kita yang sudah berkiprah secara nasional, sudah memberikan kontribusi besar untuk bangsa. Ya, jadi guru besar, jadi profesor, itu yang pertama. Kiai Wahab mampulah memilih santri ini punya kemampuan di bidang apa. Santri ini punya kemampuan di bidang ada kedekatan apa. itu. Karena ada keakraban yang dibangun. Menjadi salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang terus menunjukkan komitmennya untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah, mulia, dan mencerdaskan bangsa. Untuk itu, dalam menuju 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, ini ada banyak sekali rangkaian acara yang terus diberikan kepada santriwan dan santriwatinya untuk tetap menunjukkan komitmennya itu. Maka dari itu kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar Bareng Orang-Orang Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore hari ini senang sekali saya Indah kembali menyapa Anda ya, tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Kopi Darmo, Kopdar Bareng Orang-Orang Pintar. Nah, spesial sekali di sore hari ini kita akan membahas 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini sudah ada di samping saya ada Muhammad Izul Islam An-Najmi SAG MAG selaku dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan panitia divisi media dan publikasi 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Assalamualaikum Gus Izul. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini gimana, sehat kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berangkat dari mana tadi? Ini kebetulan dari Malang. Oh, dari Malang. Oke, padahal tadi di sini saya lihat, oh kayaknya berangkat dari Jakarta. Ternyata berangkat dari Malang dari ya. Malang. Oke, dari Malang. Ini cukup panas ya hawanya di luar atau gimana tadi? Ada mendung? Ya lumayan atau lah. Lumayan panas. Lumayan. Tapi semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menyejukkan hati ya, Gus Izul. Oke. Amin. Baik. Ini kalau misalnya berbicara soal 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ini Indah lihat-lihat begitu ya. Ada banyak sekali rangkaian acara. Mulai dari tanggal 2 September sampai 25 Oktober mendatang nanti. Ini ada banyak sekali, nanti kita akan bedah satu-satu, tapi mungkin sebelum itu dari Gus Izul sendiri ada sedikit pengantar atau visi misi yang dibawa Bahrul Ulum untuk milad di tahun ini. Silahkan Gus Izul. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak. Jadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini salah satu pondok pesantren tertua ya yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1825. Jadi usianya sekarang kira-kira sudah 2 abad ya. Dan dimulai ketika Kiai Seha atau Kiai Haji Abdul Salam yang kemudian mendirikan pondok yang bernama Pondok Selawi. Jadi dulu itu sebelum namanya Bahrul Ulum Tambak Beras, itu dulu Kiai Abdul Salam atau Kiai Seha itu mendirikan pondok namanya Pondok Selawi. Karena santrinya itu ada 25. Ada 25. Ya, Selawi itu kan bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya kan artinya 25. 25. Setelah itu baru dilanjutkan oleh 2 menantunya, namanya Kiai Usman dan Kiai Said. Oke. Setelah itu Kiai Said mempunyai anak namanya Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini yang kemudian mendirikan masjid ya di Tambak Beras. Baru kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Wahab. Kiai Wahab tahu ya, Mbak Indah ya? Tahu ya Kiai Wahab, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kemudian sekarang diteruskan oleh putranya, majelis pengasuhnya sekarang Kiai Haji Hasib Wahab. Ketua umum yayasannya Kiai Haji Wafiul Ahdi. Jadi sudah generasi ke-5 atau ke-6. Ke-5 atau ke-6, oke. Ya, biasanya suatu institusi atau lembaga yang sudah sampai generasi ke-5 atau ke-6 itu biasanya kredibilitasnya itu sudah perlu diragukan tidak perlu diragukan lagi. Iya. Karena perjalanan panjang itu. Nah, kita memasuki abad ke-3. Jadi banyak memang secara umum tantangan pondok pesantren ini kita harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya dalam kaidah fikih itu ada istilah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita mempertahankan tradisi yang lama, kemudian juga kita juga harus siap
ya harus siap berinovasi menghadapi perkembangan zaman. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah mulai menyiapkan untuk abad yang berikutnya, malah ya menyiapkan abad ketiga nanti. Iya, masuk abad ketiga. Oke, tapi kalau misalnya saya lihat di sini dari 11 rangkaian acara di 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, memang saya lihat ada yang namanya untuk talk show, penyiapan transformasi pesantren, bagaimana arah pesantren berikutnya. Mungkin bisa kita mulai membahas terkait dengan rangkaian acaranya yang diadakan oleh Bahrul Ulum, termasuk kenapa harus ada transformasi pesantren itu. Oke, jadi sebenarnya kita itu kick off dari tahun lalu, Mbak. Jadi memang acaranya untuk internal. Ya, jadi kita kick off dari tahun lalu, kemudian ya ada beberapa lomba internal untuk santri-santri Bahrul Ulum sendiri. Kemudian dimulai tanggal 2 September itu kita Maulid Nabi. Kemudian sekarang kita fokus untuk takso-takso yang arahnya itu memang untuk transformasi pendidikan. Kenapa? Ya karena tadi kita harus siap menghadapi perkembangan zaman yang sekarang ini tidak menentu. Kira-kira begitu. Jadi zaman sekarang ini kan kita tidak bisa tebak seperti apa arahnya. Ya, kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi itu. Termasuk salah satunya Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Jadi itu upaya kita untuk bagaimana kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi kira-kira revolusi industri 5.0. Oke, makanya ada juga yang namanya transformasi pesantren menuju abad ketiga. Jadi padahal sekarang masih di abad kedua, tapi sudah persiapan ke abad ketiga. Bagaimana itu kemarin acaranya untuk talk show itu? Ya, kemarin kita untuk talk show kemarin, jadi kita mendatangkan 30 profesor atau guru besar yang itu alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Berasal dari alumni. Ya? Jadi alumni yang sekarang jadi guru besar atau profesor jumlahnya ada 30. Kemudian kemarin juga berkesempatan dikunjungi oleh Prof. Menteri, ya, Prof. Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar. Nah, di situ bukti komitmen kita bahwa kita harus ya, wajib atau fardu ain ya, untuk menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kira-kira seperti itu. Ini ide dari siapa untuk mengundang 30 profesor sebagai alumni juga ya dari Tambak Beras? Apakah memang karena ini akan mempengaruhi untuk kurikulum kah, atau arah pendidikan pesantren kah, atau ada alasan khusus untuk memilih kita pilih guru besarnya saja yang kita undang, atau bagaimana? Ya, sebenarnya dari beberapa pengasuh ya, khususnya dari ketua yayasan ya, Kiai Haji Wafil Ahdi itu kenapa kemudian berinisiasi untuk mendatangkan 30 guru besar yang alumni Bahrul Ulum. Satu, yang pertama, kita menampilkan alumni-alumni kita yang sudah berkiprah secara nasional, sudah memberikan kontribusi besar untuk bangsa, ya, jadi guru besar, jadi profesor, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah guru besar itu kan kira-kira ya Mbak ya, ilmunya ini kan dalam tanda kutip, ini kan sudah nggak kaleng-kaleng gitu. Maksudnya ya, kalau sudah profesor ini ilmunya kan nggak kaleng-kaleng. Kita membutuhkan itu untuk menghadapi tantangan zaman yang akan datang, untuk bertransformasi tadi. Jadi kita membutuhkan itu, membutuhkan masukan-masukan dari guru besar, selain untuk menampilkan bahwa ini loh alumni Bahrul Ulum, kiprahnya seperti ini. Jadi itu, Mbak. Oke, baik, pasti respon dari itu yang menjadi peserta santriwan-santriwati juga. Umum. Oh, jadi santri, bukan hanya santri saja, tapi ada siapa aja di situ? Ada guru, terus kemudian mahasiswa juga, kemudian dewan asatid, ya untuk umum lah. Untuk umum. Total peserta yang hadir kemarin berapa untuk talk show? Kalau yang kemarin ya, kira-kira yang hadir, karena kemarin itu kita panel, Mbak. Jadi ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu panel, ada 4 tempat, 4 lokasi. Jadi guru besar itu semua menjadi narasumber di 4 lokasi. Lah, sesi kedua kita kumpulkan di GSG, di Gedung Serbaguna Hasbullah Said. Itu ketika ada Pak Menteri, ada Prof. Nasaruddin Umar. Tapi kurang lebih ada berapa totalnya? Kurang lebih totalnya ada sekitar 1.500-an. 1.500 pesertanya. Baik.
Ki Jawa Kopdar masih dalam obrolan kita seputar 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Gus Izul, di sini alhamdulillahirobbilalamin kita juga kedatangan tamu kehormatan di sini ya. Sudah ada Yai Haji Azam Khairuman Najib atau akrab disapa dengan Gus Heru. Ini adalah Sekretaris Umum Yayasan dan Sekretaris Panitia 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Assalamualaikum Gus Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu ya Gus Izul. Tadi kita tunggu-tunggu. Perjalanan dari mana tadi ini Gus? Dari rumah tadi selesai acara yang kedua. Kemarin simposium sama talkshow dengan Pak Menak sama 30 profesor alumni Bahrul Ulum. Hari ini kita seminar nasional transformasi pesantren bersama Pak Mahfud dan 4 profesor alumni Bahrul Ulum dan 2 kiai alumni Pak. Masya Allah. Tapi sehat nggih Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Macet sedikit lah. Oke, karena memang Surabaya lumayan panas akhir-akhir ini ya. Jadi semoga tetap disehatkan. Iya, dengan obrolan kita sehari-hari ini. Langsung saja Gus. Ini 2 abad. Ini bukan waktu yang singkat lagi. Pasti ada banyak sekali sejarah dan juga makna-makna perjalanan yang selama ini Selama 2 abad. Iya, selama 2 abad Tambak Beras ini. Mungkin bisa diberikan pengantar dulu bagaimana sudah menyikapi tantangan selama ini dan kiprahnya Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Silakan Gus Heru. Tambak Beras ini dulu dikenal namanya Pondok Tambak Beras. Nama desa. Nama desa. Baru berubah menjadi, bukan berubah, berkembang menjadi nama Bahrul Ulum itu tahun 65. Itu baru berkembang menjadi nama Bahrul Ulum. Dulunya Tambak Beras. Oke. 2 abad Tambak Beras ini bukan usia yang pendek. Kita sudah banyak sekali dinamika, banyak sekali sumbangsi, entah itu ke agama, masyarakat, sosial, masyarakatan, sumbangsi ke negara, abad atau di abad yang kedua. Banyak sekali untuk disebutkan satu persatu, tapi pada intinya sumbangsi Bahrul Ulum di abad pertama itu fokus pada ideologi. Bagaimana itu Gus? Ideologi, penguatan pendidikan keilmuan, penguatan masyarakat. Itu fokusnya di abad pertama. Sampai kemudian lahir di generasi kedua, sampai di generasi ketiga, kemudian di akhir abad 1 itu muncul generasi Ki Wahab Hasbullah itu. Yang menjadi pengabdian di Tambak Beras menjadi berkembang. Sampai kemudian tidak hanya di sektor pendidikan atau sosial kemasyarakatan, tapi sampai merambah kepada visi kebangsaan. Ini abad pertama. Sumbangsih Bahrul Ulum di abad pertama. Di abad kedua fokus ke pengembangan pendidikan. Sehingga dulu awal-awal hanya 1-2 unit pendidikan. Hari ini sudah 19 unit pendidikan. Masya Allah. Mulai playgroup sampai di perguruan tinggi. Meningkat pesat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah dari generasi-generasi. Sampai kemudian kiprah di visi kebangsaan, kiprah di dunia politik, kiprah di agama tentu, di penguatan di pendidikan tentu. Yang hari ini kita mengundang sekian banyak orang dengan spesifikasi pendidikannya masing-masing. Kita kepingin masukan dari alumni, kepingin masukan dari para kiai-kiai yang nantinya itu akan menjadi modal generasi Bahrul Ulum menatap abad ketiga. Sehingga kita di abad ketiga ini mau berbuat apa, untuk apa? Arahnya ke sana. Di usianya 2 abad kita bedah kiprahnya kayak apa, sudah ada semuanya. Kita telisik dari sisi sejarah, semuanya sudah ada. Sisi sumbangsinya apa, semuanya sudah ada. Tahap pertama ternyata berkembang di tahap kedua, di abad kedua. Hari ini abad ketiga, zamannya sudah berbeda, sistemnya sudah berbeda, suasana psikologinya sudah berbeda, generasinya berbeda, teknologi nggak bisa ditebak lagi.
nggak bisa diduga lagi, cepat nggak sekali bisa sekarang. diprediksi lagi, maka pesantren harus bersiap diri. Input pesantren, santri-santrinya juga sudah berbeda dengan dulu, sehingga ada istilah ramah santri dan seterusnya. Kita bersiap diri menghadapi itu. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi konsep kita 1 tahun ke depan mau berbuat apa, termasuk beliau ini. Ini kan generasi-generasi penerus ini. Nah, ini yang harus dihadapi, ini skemanya seperti ini, maka kemudian apa langkah kita, skema kita kayak apa, langkah-langkahnya kayak apa. Itu garis besarnya di peringatan 2 abad itu. Oke, baik Gus Heru. Ini yang menarik, ada talk show bertajuk Transformasi Pesantren Menuju Abad Ketiga Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kalau saya boleh tahu Gus Heru, apa yang sedang dipersiapkan lagi oleh Bahrul Ulum dengan segala macam sistem yang sekarang sudah berkembang, teknologi, begitu. Kira-kira bagaimana Gus Heru? Kalau dari sistem pengelolaan pendidikan, perjalanan waktu Bahrul Ulum itu selalu beriringan dengan perkembangan zaman, tetapi mampu menjaga jati diri Bahrul Ulumnya, sehingga tidak larut dalam perkembangan zaman, tidak larut pada perkembangan teknologi, tetapi mampu memanfaatkan ini dan beriringan. Sampai pada kemarin, di abad kedua kemarin, tahun 90, 2000 sampai hari ini, kita terus beriringan itu, meskipun tetap kita jaga tradisi kita kayak apa, tetap kita jaga utuh. Bagaimana kemudian karakter anak tetap kita jaga utuh. Bagaimana kemudian metodologi pendidikan pesantren dengan ngaji yang sistem tradisionalnya tetap kita jaga. Tetapi kita tetap mengambil, hari ini teknologi berkembang. Yang ini kemudian terjadi kolaborasi di Tambak Beras, terjadi kolaborasi di Bahrul Ulum, tanpa menggerus tradisi yang sudah terjadi di Bahrul Ulum dan menjadi ruhnya Bahrul Ulum. Ini besok di 1 abad yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, kita sudah nggak bisa lagi memprediksi kayak apa ini gadget ini, barangkali nggak butuh perangkat lagi, sudah batin tok senyambung gitu. Kita nggak tahu perkembangan teknologi, sudah kita nggak tahu lagi. Mobil sudah tanpa sopir dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dunia pendidikan pesantren ini berhadapan dengan itu? Yang ini kemudian kita undang semuanya, alumni-alumni yang di strata pendidikannya sudah selesai, di profesor-profesor itu ada 30 orang yang ingin menyumbangsihkan pemikirannya. Beliau alumni, Profesor Zainuddin, Profesor Rafiuddin, banyak sekali kemarin hadir itu. Beliau ini alumni yang ingin menyumbangsihkan gagasan, pikiran, ide untuk Bahrul Ulum. Untuk Bahrul Ulum. Kita terima itu. Mau 2 hari, 3 hari kita terima. Terbuka ya? Terbuka. Beliau menghendaki 2 hari, oke, 2 hari kita format acaranya. Bagaimana sumbangsi panjenengan semua ini bermanfaat di Bahrul Ulum untuk menghadapi 1 abad ke depan ini. Termasuk diantaranya adalah sistem pendidikan. Kayak apapun kita harus melakukan transformasi. Pesantren harus itu. Harus. Kayak apapun, karena zaman terus berkembang. Nggak bisa kemudian jumut di sini aja. Tambak Beras sudah bersiap diri menghadapi itu. Khususnya dalam pengelolaan pendidikan. Yang nanti imbasnya pada karakter santri. Pada karakter santri. Oke, sebentar Gus Heru. Nanti kita akan bedah lagi bagaimana penanaman karakter santri ala Tambak Beras Bahrul Ulum ini ya nanti Gus Heru. Kita juga Wakopdar tadi dari Gus Heru sendiri juga menyatakan bahwa karakter santri ini menjadi penting juga begitu untuk dibentuk. Jadi karakter itu tidak melulu tiba-tiba ada, tapi dibentuk. Maka dari itu ada yang namanya transformasi pesantren, menghadirkan 30 profesor dan guru besar yang alumni dari Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini. Kalau misalnya saya tanyakan terkait dengan bagaimana cara Bahrul Ulum membentuk karakter santri ini supaya tetap berilmu tapi berakhlakul karimah dan adaptif dengan zaman. Nah, bagaimana Gus Heru? Pertanyaan yang sulit sepertinya ini. Sebenarnya enggak, karena kita ini generasi yang sudah menerima jadi itu. Ketika santri baru ini masuk, dia otomatis akan masuk di lingkungan yang sudah terbentuk. Lingkungan pesantren yang sudah terbentuk, karena kita kan 200 tahun ini. Sehingga persoalan adaptasi anak di pesantren itu sudah otomatis ngikut. Otomatis ngikut di keseharian, otomatis ngikut. Karena sistem
yang ada di Bahrul Ulum, di setiap kamar ada pembimbing, ada ketua kamar. Kemudian di komplek, di asramanya, di satu bangunan yang komplek itu namanya kita komplek. Ada kompleks Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan seterusnya itu. Di satu komplek ada ketuanya, ada pembimbingnya. Kemudian untuk organisasi daerah mana dia ini santri, itu juga ada pembimbingnya, ada organisasinya. Sehingga anak sudah larut di kegiatan. Paling hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah ngalir itu sudah jadi. Persoalan itu sudah jadi di Tambak Beras, sudah jadi karena faktor usia kita sudah panjang. Sehingga pembentukan karakter anak itu begitu dia masuk di pesantren, tentu ada pembinaan awal, pengawalan, pendampingan itu tentu melalui ketua kamar, teman, pengurus dan seterusnya. Ada pengajian-pengajian yang pertama kali tahun baru, tahun ajaran baru, para pemateri, para kiai-kiai, para gus-gus itu kalau ngaji, bukan materinya yang diberikan, tetapi memasukkan unsur-unsur adab, tata krama, ilmu. Itu yang menjadi awal. Belum materi ini. Karena mereka kan baru tingkat SD masuk di baru masuk, MTS gitu ya, atau SLTP. SMP masuk di SLTA atau di MAN. Kita induksi dulu itu. Injeksi dulu di ngaji-ngaji weton itu nggak langsung masuk materi, meskipun buka kitab tapi nggak langsung materi. Materi hanya 1-2 pengantar aja, tapi kemudian informasi yang diberikan, pengetahuan yang diberikan periode awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masuk pada tanah adab atau tata krama atau etika, norma, itu injeksinya masuk di bulan-bulan itu. Sehingga perlahan-lahan terbentuk itu, sudah menyadari dan mengalir gitu. Baru di bulan ketiga akhir atau bulan 4 pertama lah, baru kemudian materi itu masuk. Kita belajar dari pengalaman lah. Sehingga bagaimana karakter anak, sopan santun, etikanya kepada guru, etika kepada teman, di sekolahan kayak apa, di pondok kayak apa. Tambak Beras itu sistemnya adalah keakraban. Kami akrab dengan santri. Untuk pimpinan pondok sama akrab. Santri bisa para mas saya akrab dengan santri. Dulunya memang seperti itu. Benang merah Tambak Beras itu adalah keakraban antara mas saya, kiainya dengan santri. Mulai periode Kiai Wahab, Kiai Hasbullah. Itu bangunan keakraban itu sudah menjadi roh Tambak Beras. Sehingga Kiai Wahab mampulah memilih santri ini punya kemampuan di bidang apa. Santri ini punya kemampuan di bidang apa. Karena ada keakraban yang dibangun. Yang berat itu, Mbak, kita akrab, mas saya akrab, tapi etika santri tetap terjaga. Iya, kok bisa begitu? Enggak, delodok cara wong Jawa lah. Etika santri itu tetap takdim kepada mas saya, meskipun tidak kemudian munduk-munduk, enggak, tapi tetap hormat kepada mas saya, tetap hormat kepada guru, meskipun akrab. Kok bisa, Gus Heru? Kok bisa seperti itu? Kita sudah ngalir itu. Karena memang suasana yang terbentuk suasananya sudah ngalir, kita sudah terbiasa dengan itu, dan anak-anak turun-temurun mendapatkan ilmunya, sehingga bangunan itu sudah ada. Meskipun ini ada santri baru 1 tahun, 2 tahun, kan rata-rata 2 tahun jadi pengurus, 2 tahun jadi OSIS, atau 2 tahun jadi KPM. KPM itu keluarga pelajar madrasah. Keakraban ini yang sampai hari ini terus kita rawat. Sehingga 30 profesor ketika beliau ngobrol-ngobrol, kita ingin menyumbangkan gagasan pikiran gimana ini. Oke, masuk, kita diskusi, ngobrol, sudah ketemu rumusan. Karena memang ini kita akrab sekali dengan mereka, kita akrab sekali dengan santri, dengan alumni. Kunjungan kita ke alumni ada IKABU, Ikatan Keluarga Bahrul Ulum itu ada rutinan 1 bulan, 1 bulanan itu di berbagai daerah kita terjun ke sana, dibagi, ada yang Jakarta dan seterusnya itu. Sehingga tetap ini tradisi Bahrul Ulum. Ini jati dirinya Bahrul Ulum, rohnya Bahrul Ulum. Keakraban ini harus tetap ada. Tetapi kita tetap harus menjaga agar santri nggak melebihi apa yang menjadi batasan, nggak melebihi batasan, sehingga nggak, ya tadi itu nggak delodok, ya itu, karena kita diwarisi itu. Bagaimana kemudian santri akrab tapi
yaitu ada batasan. Iya, karena biasanya gini Gus Heru, kalau kita semakin dekat dengan orang itu kan kadang semakin tidak ada batasannya. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya saya jadi heran, kok bisa seperti itu? Tapi memang sudah tidak perlu diragukan lagi karena pengalamannya pun sudah 200 tahun lebih membina pondok pesantren dan dengan itu sudah ngalir. Ekosistem yang seperti itu. Itu sudah ngalir. Begitu ya. Sudah menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi. Ini testimoni langsung dari Gus Izul gimana? Nah, ini termasuk generasi mudanya ini. Iya, generasi muda. Jadi memang saya pernah baca bukunya Zamakshari Dovir itu, memang ada berbagai macam tipologi pesantren ya. Salah satunya itu egaliter, egalitarianisme. Jadi mungkin Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini salah satu pondok pesantren yang masuk dalam tipologi yang egaliter tadi. Tidak ada sekat antara kiai dengan santri, antara kiai dengan masyarakat. Apalagi kita itu kondisi sosiologisnya itu berbaur dengan masyarakat sekitar. Jadi merakyat lah kira-kira begitu. Sampai dulu itu pernah ada cerita, ini mungkin bisa diklarifikasi, diminta validitas ke Kiai Heru. Jadi dulu itu ada cerita Kiai Wahab malam-malam, dulu kan belum ada lampu ya, belum kayak gini lah dulu. Malam-malam itu apa ya, kalau sekarang ini mungkin cangkruk ya, cangkruk nongkrong itu di pondok membawa rokok. Karena masih gelap, ada santri. Itu dulu ada budaya namanya Kang Sak Sedotan, join Sak Sedotan. Ya. Terus? Lah santri itu menghampiri Kiai Wahab karena gelap nggak kelihatan kalau itu Kiai Wahab. Nggak tahu itu kalau itu Kiai Wahab. Itu santri itu minta Kang Sak Sedotan. Oleh Kiai Wahab diberikan rokoknya diberikan. Setelah tapi sebentar Gus Izul, ini biar pemirsa ini makin penasaran. Siap. Apa yang akan dijawab oleh Kiai Wahab seperti itu? Saya juga jadi deg-degan ini. Apa yang akan dikatakan oleh beliau begitu ya? Nanti Kopdar ini pasti sudah penasaran ya bagaimana kelanjutannya tadi. Terakhir tadi dikasihkan untuk rokoknya. Terus jadi, bagaimana? Santrinya minta rokoknya itu Kang Sak Sedotan, terus dikasih ke santrinya. Oleh Mbak Wahab dikasih. Setelah disedot, ya kan baranya ini kan nyala. Kelihatan kalau ternyata itu Kiai Wahab. Terus? Akhirnya lari santri tersebut. Lari, rokoknya dibawa. Nah, itu yang jadi masalah. Terus rokoknya dikembalikan apa dibawa? Dibawa santrinya. Jadi saking egaliternya, saking tadi Kiai Heru tadi sudah menjelaskan tadi hubungan antara santri dengan kiai saking egaliternya, saking dekatnya. Jadi sampai seperti itu. Kiai Wahab ketika ada santri datang ya mau mengasihkan rokoknya. Padahal itu santri yang minta. Tapi Kiai Wahab yang bikin marah Kiai Wahab itu ya rokoknya dibawa, itu masalahnya. Jadi bukan masalah minta rokoknya, bukan, tapi rokoknya dibawa kabur sama santri. Tapi sebenarnya pada awal pertama kali ngelihat ini santri. Jadi Kiai Wahab tuh tahu kalau itu santri. Tahu. Tapi yang bikin iya sudah dikasih jantung minta hati gitu ya. Oke, begitu. Tapi dari situ ternyata ada kedekatan khusus ya. Jadi memang dari dulu memang tradisi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini emang berbeda lah. Kisah-kisah yang semacam itu di masa kita yang dulu itu banyak sekali. Yang kemudian sudah kita tulis dari tutur turun temurun, tutur tinula, dan seterusnya. Sudah kita tulis di buku sejarah Tambak Beras itu. Itu hanya salah satu, tapi sangat menarik sekali. Sampai terheran-heran, itu beneran kok bisa seperti itu. Ternyata memang itulah kedekatan yang dibangun dari Kiai Wahab sampai ke generasi yang sekarang. Apakah itu juga menjadi pondasi untuk seluruh rangkaian acara 2 abad Bahrul Ulum Tambak Beras yang sekarang, Gus Izul? Kan ada banyak sekali ini rangkaian acaranya begitu. Mungkin boleh diceritakan acara yang lain? Ya tentu ya. Tradisi itu tetap kita jaga dan kita bawa di 2 abad. Ya contohnya tadi kita mengundang 30 profesor untuk apa itu? Untuk kita minta masukan dari profesor-profesor. Bayangin nih kiai ya, pengasuh mengundang alumni ya. Kemudian kita minta masukan dari alumni-alumni yang sudah jadi profesor. Itu bentuk kedekatan pondok pesantren dengan santrinya, kiai dengan santri atau pengasuh dengan santri. Kemudian sebenarnya banyak cerita-cerita atau adagium-adagium yang menjelaskan tentang tradisi itu ya Mbak ya. Apalagi kalau misalkan Mbaknya udah punya belum ini buku Tambak Beras. Jadi kita itu punya buku induk, itu tebal itu, berapa ribu halaman itu saya lupa. 620. Nomor kitab suci kita itu. Jadi judulnya buku Tambak Beras. Salah satu yang penulisnya juga Kiai Heru. Itu banyak sekali cerita-cerita yang menjelaskan bagaimana interaksi antara kiai dan santri
atau guru dan murid di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang. Untuk rangkaiannya sendiri kita masih ada banyak ini Mbak. Jadi kurang lebih 2 minggu ini kita itu capek Mbak. Bisa dilihat dari muka kita, terutama Kiai Heru. Luar biasa Kiai Heru. Kalau saya kan hanya media ya, iya hanya media. Bukan. Kalau nggak punya ini kesulitan kita. Oke. Jadi luar biasa 2 minggu ini, dimulai dari kemarin terus hari ini, kemudian hari Sabtu kita ada sholawat kebangsaan, kemudian nanti ada goes 2 abad. Jadi kita ya untuk inilah ya, agar kita sehat melakukan olahraga. Jadi naik sepeda. Kalau Mbak Indah mau ikut boleh nanti. Kemudian ada Khatmul Quran 200 majelis. Iya, di hari Kamis. Nah, nanti penutupnya itu di hari Jumat masih ada lagi seminar dengan Ibu Menteri dengan banyak pejabat-pejabat ring 1, salah satunya Ibu Menteri Pemberdayaan Anak Perempuan, kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menko PMK ya kalau nggak salah. Kemudian di hari Sabtu tanggal 25 kita puncak acara pengajian umum bersama Kiai Ma'ruf. Ini ya, karena total itu ada 11 rangkaian acara. 11, saya aja sampai lupa ini Mbak. Iya, sampai lupa ya. Kayaknya lebih. Ya, nanti saya kira-kira kalau sudah ketiga abad jangan-jangan ada 40 acaranya ya nanti ya. Oke, tapi Gus Heru, bagaimana kalau misalnya kita berbicara soal nilai dan tradisi yang dibawa sama Bahrul Ulum? Mungkin ada cerita menarik lainnya lagi juga boleh dibagikan Gus Heru. Cerita ini sudah kita tulis di buku menelisik sejarah Memetik Uswah yang menjadi kilas balik sejarah Bahrul Ulum. Berikut tokoh-tokohnya, baik yang segmennya nasional atau ya pun yang lokal, sudah kita bukukan di situ. Tetapi gini Mbak, yang kita gali itu apa sih yang dilakukan oleh muassis pendiri pertama pesantren. Terus apa yang terus dirawat oleh dari generasi ke generasi ini, sampai pada di abad 2 yang terakhir ini, terakhir abad kedua. Sebenarnya kita menemukan ada 5 hal yang selalu diajarkan sejak awal oleh para masyayikh. Ada 5 hal. Apa saja? Nilai-nilai dasar ini yang kemudian terus kita rawat sampai kita sampaikan kepada mereka yang akan meneruskan ke jenjang berikutnya di luar. Misalnya besok hari ini ada 22 yang berangkat ke Mesir. Masya Allah. Untuk hari ini berangkat lanjut ke sana. Nilai dasar yang dilakukan ini kita ambil dari apa yang dilakukan oleh para muassis, para masyayikh yang meneruskan. Pertama itu adalah mereka sampean, beliau ini tidak pernah melupakan yang namanya jamaah meskipun berduaan. Tidak pernah melupakan jamaah meskipun berdua. Itu untuk nilai yang pertama. Tapi sebentar Gus Heru, itu baru nilai yang pertama. Nanti kita akan bedah lagi ya. 4 nilai yang berikutnya ini biar makin penasaran lagi ya. Karena saya juga gak pernah mondok di Bahrul Ulum ini, biar makin penasaran. Oke, tadi masih bersama dengan Gus Heru. Tadi baru nilai yang pertama yaitu tidak meninggalkan berjamaah, sekaligus hanya berdua saja untuk sholatnya. Meskipun hanya berdua. Boleh dilanjutkan Gus Heru? Tetapi perkembangan zaman dari generasi ke generasi itu ternyata konsepnya tidak sholat, tidak hanya jamaah sholat. Konteks arti jamaah sendiri ternyata nggak hanya itu. Setelah kita mendapatkan cerita dari alumni yang sepuh-sepuh itu, sehingga kalimat jangan lupakan jamaah itu bisa bermakna sholat, bisa bermakna untuk saling mengikat komunitas dan seterusnya itu. Yang itu kemudian kita ulas, kita kupas, yang kemudian menjadi nilai Bahrul Ulum ini loh yang pertama. Yang pertama itu. Lalu? Dan masih ada yang 4 itu. Ada 5 ini. Ini masih banyak ini. Yang intinya lah itu, yang kemudian yang kedua dirasa Quran. Ini yang kemudian kita pesankan kepada semua yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan keluar itu. Walau ayatan, jangan lupa meskipun hanya sekedar menyentuh Quran, setiap hari jangan lupakan itu. Dan itu kita pesankan semuanya kepada santri, kepada mereka yang meneruskan keluar, entah kuliah di luar atau melanjutkan keluar, jangan lupakan Quran, dirosah.
kalau mampu dirosak, karena situasi kondisi pondok jelas berbeda dengan dunia kampus, dengan kos-kosan dan seterusnya, apalagi ke luar negeri di Jerman dan seterusnya. Sampai kita katakan kalau nggak sempat sentuh aja Quran itu setiap hari. Kenapa? Ya banyak sirinya, banyak rahasianya, kita sudah merekam jejak sejarahnya para masyayikh itu. Kalau sudah tuntas semuanya, maka yang ketiga adalah jangan lupakan ngulang ngajar, meskipun di keluarganya. Jangan, meskipun hanya abata saja, jangan lupakan ngajar. Iya. Itu pesan Mas Ayu, jangan lupakan ngajar, meskipun sampean dagang, meskipun sampean politisi atau yang apa, jangan lupakan ngajar. Lalu? Entah, nggak tahu, kita nggak tahu kenapa kemudian pesannya itu. Yang keempat, nah ini, ojo lali BNU. Ojo lali BNU. Karena sejak awal pendirian itu, ideologi yang dibangun adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan sampai lali. Lupa. Harus ada di lingkaran itu. Mau jadi pengurus ranting, mau anak ranting, mau fatayat, pokoknya bebas, pokoknya masuk NU, di situ, ya? Jangan lupakan itu. Okay. Dan yang terakhir, jangan lupakan burdah. Apa itu, Gus? Wal Habib. Karena ini tradisi tambak beras yang turun-temurun selalu dijaga. Aurat harian, wiritan harian untuk mengingatkan kita dari tambak beras, kita dari Bahrul Ulum, di burdah itu, Wal Habib itu. Oke, itu 5 ini yang kemudian kita sampaikan kepada santri. Kepada santri. Meskipun mereka mau keluar, pesannya ya 5 ini. 5 itu. Besok kayak apa? Sementara zaman tentu berubah. Pembelajaran apakah tetap kitab kuning ngaji tradisi makna atau cukup flash disk atau cukup pakai PDF atau kayak apa? Kita bukan anti PDF, kita bukan anti teknologi dan seterusnya, tetapi makna itu tetap dirawat, tetap menjaga. Bukan hanya sekedar menjaga, setiap goresan itu punya khususnya, punya makna, punya arti, punya sesuatu yang kita nggak tahu. Setiap goresan, entah itu apa, ketika memaknai, memberikan makna. Oke, baik. Kita nggak tahu, setiap goresan itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Sehingga itu tetap kita jaga. Meskipun anak-anak yang pertama kali mondok, begitu nangis-nangis, ya ajarilah pelan-pelan. Ini tetap kita jaga, tetap kita rawat, pengajiannya tetap ada, teknologi tetap kita pakai, sehingga kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang indah. Yang indah, oke, baik, Gus Heru. Apalagi hari ini kita ramah santri dan seterusnya. Kita sudah lama ramah santri itu. Kalau nggak ramah, nggak kerasan itu boyong kafe. Nggak mungkin akan ada banyak sekali santrinya. Nggak hanya ramah, itu sudah anak kita, nggak duit ya keimangan tetap. Masya Allah. Ya sudah. Kalau ramah santri sudah lama lah kita. Sudah lama santri. Oke, baik Gus Heru. Mungkin ini sekarang dari Gus Izul, kalau misalnya ada Bapak Ibu calon wali santri ini ya, ingin memasukkan anaknya kepada Bahrul Ulum, ini bisa kemana kira-kira, Gus Izul? Bisa dipantau di media sosial kita ya, @tambakberas.tv. Instagram kita punya, YouTube kita punya, website kita juga punya. Lengkap ya? Lengkap, informasi ribat, kemudian pendidikan formalnya dari TK tadi sampai universitas, lengkap semua. Lengkap ada di sana. Bisa dilihat di situ. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya di Bahrul Ulum Tambak Beras 1, Tambak Beras TV begitu ya. TV. Jadi kalau misalnya nanti ingin, dan itu akan di live terus, Pak. Dan akan semua live acara terus. di live semua. Masya Allah. Mulai pembukaan soft opening itu sampai besok tanggal 25 kita live terus. Oke, baik, terima kasih banyak Gus Heru dan terima Gus kasih, Izul. Ini saya sudah menebak dari awal, satu episode kurang sekali untuk Bahrul Ulum Tambak Beras. Next kita jadwalkan lagi ya, Gus Heru, Gus Izul. Terima kasih. Untuk seluruh jamaah Kopdar yang sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Darmo di episode-episode yang berikutnya. Saya Indah Kumaydi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.